Halo, welcome back to the class. Jadi, pertama saya minta maaf kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti channel ini karena sudah lama vakum dan karena sesuatu dan lain hal. Insya Allah kita akan terus berbagi sharing ilmu pengetahuan terkait dengan dunia IT. Dan untuk bahasan COVID 2019 pun juga akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun pada kali ini saya coba ingin menjelaskan terkait dengan produk SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit by Warexclaw. Ini adalah salah satu proyek yang dimana banyak menyita waktu kami, dan ini adalah proyek yang tidak hanya dikhususkan hanya untuk rumah sakit, namun juga untuk klinik utama, dan juga para tenaga kesehatan yang memiliki praktek di luar kedinasannya. Jadi sesuai dengan aturan dari Permenkes terkait dengan rekam medik elektronik, maka kita coba untuk mengerjakan dan membuat aplikasi yang insya Allah best practice-nya ya dari yang sudah ada dan cukup nyaman dan insya Allah lengkap dari semua pelaporan, dan jika masih ada yang kurang nanti bisa ditambahkan sebagai add-on daripada aplikasi ini. Oke, pertama saya akan jelaskan kenapa kami membuat SIMRS. Jadi sudah banyak kami temui ya rumah sakit, klinik yang menggunakan sistem untuk mendukung proses bisnisnya. Namun ketika kita lihat di lapangan, kenyataannya hanya rumah sakit dan klinik yang affordable, yang secara keuangan membaik, yang bisa menggunakan modul klinik atau modul rumah sakit yang cukup lengkap dan cukup nyaman untuk digunakan. Nah, sayangnya banyak sekali dari investasi yang mereka keluarkan itu berujung pada kegagalan karena RME atau SIMRS yang mereka miliki, SIM klinik yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan pelaksanaan atau proses bisnis yang ada di rumah sakit. Nah, salah satu reason kenapa kita membuat aplikasi ini karena kita sudah berpengalaman bekerja di rumah sakit selama 10 tahun. Jadi kurang lebih kita memperhatikan lalu kemudian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses bisnis di suatu rumah sakit, lalu kendala apa yang dihadapi, user profile dari setiap karyawan di setiap unit itu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam memahami suatu teknologi baru. Maka dari itu kami mencoba untuk menghadirkan aplikasi yang cukup user friendly dan tidak membuat mereka kagok atau mendapat penolakan dari teman-teman tenaga kesehatan terutama yang menggunakan. Serta dari sisi manajemen, kita nggak mau menghadirkan RME atau SIMRS yang budgeting, karena bagaimanapun SIMRS itu adalah salah satu support system atau sistem pendukung dari sebuah layanan di rumah sakit. Dia bukan jadi salah satu yang paling penting, salah satu yang paling pokok, tapi dia harus ada gitu loh. Maka dari itu jangan sampai budgetnya melampaui atau melebihi dari budget prioritas utama, yakni pelayanan kesehatan itu sendiri. Makanya dari itu kita buat aplikasi yang secara infrastruktur itu mudah dan murah. Kira-kira begitu. Namun tidak murahan, tentu saja. Klien kami ini sudah banyak dan tersebar di berbagai daerah, meskipun memang secara jumlah memang masih sedikit, karena kami itu membuat ini from scratch, from experience dan eksperimen juga dari proses bisnis yang ada di rumah sakit. Kita nggak mau main tebak-tebakan, jadi tebak-tebakan alur, tebak-tebakan form,
Yang pertama itu sudah kita implementasikan di 3 rumah sakit, 3 klinik utama, 5 klinik pertama, dan 2 praktek dokter mandiri. Saya nggak bisa sebutkan di mananya karena itu sangat konfidensial. Namun insya Allah dari semua klien kami yang ada, jadi semua aspek dari mulai unit lembaga sampai ke pelakunya langsung di luar kedinasannya, pengguna langsung di luar kedinasannya itu sudah menggunakan aplikasi RME ini. Asumsi itu membunuh, jadi memang kalian nggak bisa menyerahkan proses bisnis itu kepada orang yang baru akan belajar. Jadi buat aplikasi itu satu hal dan memahami orang yang akan menggunakan aplikasi itu hal yang lain. Maka dari itu kami mencoba untuk bisa menyediakan atau mengimplementasikan RME ini semudah mungkin dan se-affordable mungkin dari segi biaya, sehingga tidak memberatkan nakes atau SDM yang akan menggunakan dan manajemen rumah sakit yang akan membiayai penggunaan dari RME itu sendiri. Butuh sistem karena yang pertama, pencatatan dan berekaman data secara manual itu menyita waktu, ruang, tenaga, dan kemudian sudah tidak disarankan oleh aturan Kementerian Kesehatan tentang penyediaan rekam medik elektronik. Jadi ini saatnya untuk mentransformasi atau mendigitalkan RME atau SIM-RS yang kita miliki itu ke dalam bentuk digital. Jadi sebelumnya kita akan menemui teman-teman yang bekerja di rumah sakit itu menulis banyak berkas, banyak kertas, sehingga itu bisa menyita waktu. Dari segi pelayanan, mereka harus ke lembur-lembur dan kemudian rentan berkas itu hilang. Kalau misalkan itu terjadi dan rumah sakit teman-teman itu bekerja sama dengan BPJS, maka itu akan sangat merepotkan. Yang kedua, tentang pelaporan kinerja seringkali lamban, tidak real time karena berjalan manual, dan itu benar. Jadi dengan adanya aplikasi, kita bisa mengetahui secara real time, secara pasti tentang kondisi rumah sakit secara umum dan maupun secara detail, stok obat, pendapatan, diagnosis terbesar, jumlah pelayanan, dan kemudian sampai ke keluhan-keluhan yang disampaikan melalui MPP dan pencegahan infeksi dari PPI itu juga semua tersedia di dalam aplikasi. Pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan fakta di lapangan ini cenderung dilakukan karena tidak ada data yang mendasari dari pengambilan keputusan tersebut. Misalkan untuk pengembangan layanan, dari semua diagnosis yang muncul dari semua pasien yang pernah datang berkunjung itu sebenarnya membutuhkan pengembangan di pelayanan saraf. Namun sayangnya ini tidak menjadi prioritas utama untuk pengembangan rumah sakit ke depan. Bukankah itu sesuatu hal yang merugikan bagi rumah sakit, padahal potensi pasien dan pengembangan rumah sakit itu ada untuk ke arah situ. Lalu yang keempat, ada rumah sakit atau klinik tidak berkembang dan cenderung berada di level yang stagnan untuk waktu yang lama. Betul kan? Jadi kalau kita perhatikan rumah sakit yang masih menjalankan proses bisnis secara konvensional itu karena keengganan dari si pemilik rumah sakit untuk berubah, untuk mau bertransformasi ke dalam dunia digital. Padahal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Mengapa? Karena jika tidak dilakukan, maka kita akan ketinggalan jauh. Banyak hal yang diminta, misalkan saja untuk pengiriman laporan di dalam SIRS atau sistem informasi rumah sakit yang diminta kementerian itu cenderung sangat cepat dan waktunya terbatas. Sehingga kalau misalkan masih melakukan rekapitulasi secara manual dan pasien Anda merupakan pasien yang banyak, itu akan cenderung mempengaruhi kinerja dari rumah sakit Anda. Belum lagi dari kalau misalkan bekerja sama dengan BPJS, layanan BPJS jelas
terganggu, dan jika Anda masih akan bekerja sama dengan BPJS, ini waktu yang tepat untuk menggunakan RME yang proper dan affordable. Nah, ada banyak sekali sebenarnya modul-modul yang tersedia. Secara garis besar sih ada 12, dari pelayanan poli, pelayanan gizi, pelayanan detail, pasien rawat inap dan lab, serta sampai ke modul antrian mobile JKN. Jadi nanti modul-modul ini yang secara garis besar akan kalian dapatkan. Hasil laporan mudah karena kita buat dengan teknologi Bootstrap, sehingga dari sisi platform manapun kalian bisa terbantu dan juga tidak usah repot-repot untuk melakukan instalasi di tempat lain. Beberapa modul yang ada di dalam aplikasi ini itu ada sekitar 49 DRM. Tentu 49 ini bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Bagi teman-teman yang rumah sakitnya mempunyai form yang lebih daripada yang kita sediakan, maka kita bisa melakukan add-on terhadap modul yang kalian butuhkan. Dan ini jika kalian menyatakan, oh ini terlalu banyak untuk kelas rumah sakit saya, maka tidak usah dipakai semua. Namun ada beberapa hal yang diwajibkan untuk diisi, itu berkaitan dengan bridging satu sehat dari Kementerian Kesehatan. Nah, nanti akan kita jelaskan di teknis ketika teman-teman sudah memutuskan, oh kita akan pakai nih RME BioRxCo. Dan ini untuk laporan-laporannya ya. Jadi dari report DRM1 untuk asesmen pasien rawat jalan sampai ke resum PDF atau resum pulang untuk pasien-pasien yang akan pulang setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit atau klinik. Harga penawaran yang lain mungkin masih tebak-tebakan. Saya posting aja di sini. Yang pertama itu untuk rumah sakit, klinik utama, klinik pertama, dan praktek dokter pribadi. Server dan konfigurasinya dimulai dari 15 juta sekali bayar, dan tiap bulannya 1.200.000 plus itu tergantung dari modul yang dipakai. Kalau misalkan yang sudah ada ini langsung mau diadopsi, ya sudah, Anda tidak perlu membayar apa-apa lagi, cukup 1.200.000 per bulan sudah bisa punya rumah sakit, punya aplikasi ini. Klinik utama, server dan konfigurasinya cukup 5 juta dan sekali bayar. Lalu tiap bulannya ada biaya charge 700.000 rupiah untuk subscription. Lalu klinik pertama, server dan konfigurasi di awal tuh sebesar 3 juta dan tiap bulannya cukup 500.000. Sementara untuk dokter pribadi, server dan konfigurasi 1 juta sekali bayar dan tiap bulannya 150.000. Adapun penambahan modul lainnya bisa diselesaikan secara kompromi dan negosiasi melalui aplikasi pesan. Lalu kemudian bridging BPJS ada diskusi lebih lanjut. Mas, ini kemahalan, ini terlalu mahal masih untuk jelas rumah sakit kami yang baru berdiri, untuk klinik kami yang baru berkembang. Nah itu ada harga khusus, jadi nanti kita bisik-bisik aja nggak apa-apa. Toh ini juga sudah kita buat produknya, best practice-nya ada. Maka kami justru sangat senang gitu loh jika bisa membantu dari keberlangsungan bisnis klinik teman-teman sekalian. Praktek dokter pribadi ini juga terlalu mahal, Mas. Oke, kita masih bisa buka peluang untuk bisa negosiasi. Di mana? Ya sudah, langsung hubungi aja di sini. Oh ya, bentar. Ini cara penggunanya, nanti ada 1 kali pelatihan dan selanjutnya akan diberikan pendampingan hingga fase menggunakan. Jadi pendampingan itu kalau misalkan dari jarak jauh, ya sudah, kita akan mulai itu dari jarak jauh via Zoom, via Google Meet dan lain sebagainya. Dan ini akan full support 24 jam. Jika misalkan teman-teman kebingungan untuk di penggunaan aplikasinya, maka jangan segan-segan untuk menghubungi kami di layanan support system 24 jam dalam 7 hari seminggu. Nah ini untuk nomor HP dan juga alamat kita, alamat website kita di warxco.com. Dan kalau nanti teman-teman ingin membeli via e-commerce juga kami sediakan linknya di deskripsi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Nanti kita akan coba review lagi terkait dengan dunia IT dan
khususnya yang terkait dengan tata kelola ya, yang COVID 2019 itu teman-teman luar biasa pertanyaannya. Nanti kita akan bahas, coba kita filter satu-satu dan kita akan cari mana yang akan jadi prioritas pembahasan di next video. Thank you for watching.